Wow, Elkan Bagot buru-buru gabung timnas Indonesia U23 pasca promosi Ipswich Town ke Liga Inggris. Apa yang terjadi selanjutnya? Harus siap. Shin Tae-yong dan strategi mau timnas Indonesia U23 untuk menangkan play-off Olimpiade 2024. Akhirnya terkuak, Jens Raven dinaturalisasi Piala Dunia U20 2025 menanti timnas Indonesia. Rahasia sukses timnas U23 Indonesia, mengapa feeling mereka lebih tajam dari Guinea? Shin Tae-yong dibuat bangga. 3 bintang timnas Indonesia siap menggemparkan 2 liga top Eropa. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Evaluasi timnas U23, kehadiran Justin Hubner dan Elkan Bagot bisa membuat geger laga play-off. Timnas U23 Indonesia segera memulai perjuangan mereka untuk merebut tiket terakhir ke Olimpiade 2024. Mereka akan menghadapi laga play-off melawan Guinea pada 9 Mei mendatang yang merupakan kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk berlaga di Olimpiade. Pelatih Shin Tae-yong langsung bertindak dengan memanfaatkan kekuatan yang tersedia, termasuk memanggil pulang Elkan Bagot dari Ipswich Town. Arya Sinulinga, seorang anggota ex-Co PSSI, menjelaskan bahwa evaluasi telah dilakukan setelah kekalahan Garuda Muda dari Irak dalam pertandingan perebutan juara ketiga di Piala Asia U23 2024. Beberapa masalah krusial diidentifikasi, terutama terkait kelelahan pemain akibat serangkaian pertandingan yang panjang, termasuk 3 laga terakhir yang memerlukan perpanjangan waktu. Kini fokus timnas Indonesia U23 adalah pada play-off melawan Guinea. Di sisi lain, Justin Hubner harus kembali ke klubnya Cerezo Osaka setelah mendapatkan izin tambahan untuk absen saat Indonesia melaju dari fase grup. PSSI juga masih berupaya untuk mengamankan Elkan Bagot yang telah menyelesaikan masa pinjamannya di Bristol Rovers dengan menunggu keputusan dari Ipswich Town. Arya berharap kedua pemain ini dapat segera bergabung dengan timnas dan memberikan kontribusi besar dalam perjuangan mereka. Justin Hubner adalah petarung, kita butuh kamu untuk laga selanjutnya. Elkan Bagot, kita juga butuh kamu, ayo bergabung dengan Garuda Muda, jelas Arya Sinulinga. Wow, Elkan Bagot buru-buru gabung timnas Indonesia U23 pasca promosi Ipswich Town ke Liga Inggris. Apa yang terjadi selanjutnya? Elkan Bagot mendapat kabar gembira baru-baru ini. Pertama, ia dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda Muda dalam pertandingan kontra Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji telah mengirim surat ke Ipswich Town mengenai pemanggilan Elkan Bagot ke Timnas Indonesia U23. Mengingat Ipswich Town tidak memiliki pertandingan lagi musim ini, kemungkinan besar Elkan Bagot akan dilepas ke skuad Garuda Muda. Kedua, kejadian ini terjadi semalam. Elkan Bagot menjadi saksi atas keberhasilan klubnya Ipswich Town yang berhasil promosi ke Premier League musim depan setelah finish sebagai runner-up di Liga 2 Inggris 2023-24. Hari yang luar biasa bagi klub yang saya ikuti sejak usia 14 tahun, Premier League, tulis Elkan Bagot dalam unggahannya di Instagram. Pertanyaannya sekarang, apakah Elkan Bagot akan langsung berangkat dari Inggris ke Prancis hari ini? Diketahui bahwa skuad timnas U23 telah terbang dari Qatar ke Prancis pada Sabtu 4 Mei kemarin. Oleh karena itu, Elkan Bagot harus segera berangkat ke Prancis agar bisa segera beradaptasi dengan pemain timnas Indonesia U23 lainnya. Kehadiran Elkan Bagot sangat penting untuk pertandingan melawan Guinea U23. Hal ini karena Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho dipastikan absen karena mendapat kartu merah saat melawan Uzbekistan U23. Harus siap. Shin Tae-yong dan strategi mau timnas Indonesia U23 untuk menangkan play-off Olimpiade 2024.
Timnas Indonesia U23 bersiap memberikan segalanya dalam pertarungan untuk merealisasikan impian mereka tampil di Olimpiade 2024 di Paris, Prancis yang akan berlangsung pada bulan Juli mendatang. Setelah kekalahan dari Irak, Timnas Indonesia U23 terpaksa harus menghadapi perjalanan berliku untuk mencapai Olimpiade 2024. Pelatih Sintayong sadar bahwa tugas yang diemban oleh timnya tidaklah mudah. Terlebih lagi, pertandingan playoff yang akan mereka hadapi adalah Guinea U23 yang diperkirakan menjadi pertarungan yang sangat berat. Meskipun demikian, Sintayong memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa peluang untuk mencapai Paris masih terbuka. Ini adalah kesempatan terakhir dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa Indonesia ke Olimpiade, ujar Sintayong. Timnas Indonesia belum pernah bertemu dengan Guinea, baik di level senior maupun di level U23. Namun demikian, bila dilihat dari peringkat FIFA, Guinea memiliki posisi yang lebih baik dari Indonesia. Tim muda Guinea yang dilatih oleh Kaba Diawara memiliki sejumlah pemain berpengalaman di Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Yunani. Nama-nama seperti Momo Cisse, Amadou Keita, Aguibo Camara, dan Algassi Mebah patut diwaspadai. Untuk menghadapi tantangan ini, Sintayong diharapkan meminta anak-anak asuhnya untuk tetap tenang. Dengan ketenangan, pertandingan akan lebih terkendali. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Australia, Yordania, dan bahkan Korea Selatan melalui drama adu penalti. Optimisme juga menjadi kunci penting. Meskipun ini pertandingan hidup dan mati, optimisme harus tetap menyala. Masih ada peluang bagi kita, syaratnya semua pemain harus berjuang keras saat melawan Guinea, kata Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Berjuang dan menang adalah harapan dari seluruh rakyat Indonesia. Namun sayangnya warga Indonesia di Prancis tidak dapat menyaksikan pertandingan langsung karena pertandingan akan digelar tertutup. Akhirnya terkuak, Jens Raven dinaturalisasi. Piala Dunia U20 2025 menanti Timnas Indonesia. PSSI sedang mengurus naturalisasi dua pemain keturunan setelah Martin Paes menjadi WNI. Salah satunya adalah untuk Timnas Indonesia U20, bukan untuk Timnas Senior. Kedua pemain tersebut adalah Jens Raven dan Calvin Verdon. Jens Raven direncanakan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U20, sementara Calvin Verdon untuk tim senior. Jens Raven masih cukup muda untuk Timnas Indonesia U20 karena usianya masih 18 tahun. Dia adalah penyerang dari Dordrecht U21 di Liga Belanda U21. Pemain Raven lahir pada tahun 2005. Dia sudah datang dan menjalani tes kesehatan. Sekarang kami menunggu proses naturalisasinya, kata pelatih Indra Syafri. Indra Syafri sedang menyiapkan Timnas Indonesia U20 untuk berbagai turnamen pada tahun ini, termasuk Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Piala AFF U19 akan diadakan pada bulan Juli 2024, sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan dimulai pada 25 September 2024. Turnamen kualifikasi Piala Asia U20 akan menjadi tahap awal untuk Piala Dunia U20 2025 di Chili. Timnas Indonesia U20 berharap bisa lolos ke putaran final. Saya sudah melihat penampilan Raven. Jika proses naturalisasinya berlanjut, itu berarti kami yakin dia adalah prospek yang bagus. Kami mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keinginannya, ketentuan regulasi, dan tentunya kualitasnya, tegas Indra Syafri. Rahasia sukses Timnas U23 Indonesia, mengapa feeling mereka lebih tajam dari Guinea? Muhammad Kusnaini, seorang pengamat sepak bola, mengatakan bahwa Timnas Indonesia U23 memiliki keunggulan berupa kepekaan dalam pertandingan jika dibandingkan dengan Guinea menjelang playoff untuk tiket terakhir menuju Olimpiade. Ini disebabkan oleh partisipasi baru mereka dalam Piala Asia U23. Meskipun demikian, Kusnaini mengatakan bahwa Timnas Indonesia U23 mungkin mengalami kelelahan fisik karena jadwal yang padat.
Di sisi lain, Guinea memiliki keuntungan karena fokus persiapannya hanya untuk playoff ini setelah Piala Afrika U23 berakhir tahun lalu. Kusnaini menyoroti bahwa keuntungan timnas Indonesia U23 terletak pada pengalaman mereka dalam Piala Asia U23 yang dapat memperkuat rasa percaya diri dan kepekaan mereka dalam pertandingan. Meskipun Guinea mungkin lebih bugar secara fisik, kekurangan mereka adalah kurangnya pengalaman kompetitif baru-baru ini. Kusnaini juga menunjukkan bahwa banyaknya pemain Guinea yang bermain di Eropa bisa menjadi kendala dalam adaptasi tim. Hal ini mungkin membuat Guinea lebih mengandalkan kemampuan individu daripada kerjasama tim. Timnas Indonesia U23 diharapkan mampu mengatasi masalah kelelahan fisik dan memanfaatkan kekompakan tim sebagai kelebihan. Langkah-langkah pemulihan fisik sangat penting untuk menutupi keunggulan fisik pemain Guinea. Kusnaini menyatakan bahwa keputusan tim untuk langsung menuju Paris adalah langkah yang tepat, karena ini akan memungkinkan proses pemulihan mereka menjadi lebih maksimal. Mereka akan fokus pada pemulihan selama 1 hingga 2 hari, kemudian baru melanjutkan latihan pada hari ketiga. Setelah itu mereka akan membahas strategi sebelum pertandingan dimulai. Shin Tae-yong dibuat bangga. 3 bintang timnas Indonesia siap menggemparkan 2 liga top Eropa. Shin Tae-yong sekarang bisa merasa bangga karena 3 pemain utama timnas Indonesia berpotensi untuk bermain di 2 liga teratas Eropa. Kesuksesan timnas Indonesia dapat diatribusikan kepada kecerdasan strategis Shin Tae-yong dalam memanfaatkan pemain-pemain yang bermain di luar negeri, seperti Marcelino Ferdinand KMS Kadeinze, Elkan Bagot Ipswich Town, Tom Haye SC Heerenveen, dan J. Idzas Venezia. Keberadaan para pemain ini tidak hanya meningkatkan kekuatan timnas Indonesia, tetapi juga membawa pengalaman dan pengetahuan bermain di level yang tinggi. Sebagai hasilnya, timnas Indonesia mencatat sejumlah prestasi termasuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan hampir lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka juga telah naik ke peringkat 134 dalam peringkat FIFA yang dirilis pada 4 April lalu. Saat ini, Shin Tae-yong memiliki alasan tambahan untuk bangga karena 3 pemainnya yang memiliki peluang untuk bermain di 3 liga teratas Eropa, yaitu Premier League dan Serie A. Musim depan, klub Elkan Bagot Ipswich Town berhasil promosi ke Premier League setelah mengalahkan Huddersfield dengan skor 2-0. Musim depan, Elkan Bagot berpotensi menjadi pemain asal Indonesia pertama yang berlaga di Premier League, terutama karena kontraknya dengan Ipswich Town masih berlangsung 1 musim lagi. Wolverhampton Wanderers dipastikan bertahan di Premier League dan memberikan peluang bagi Justin Hubner untuk bermain di sana musim depan. Bek berusia 20 tahun ini masih memiliki kontrak dengan Wolves hingga Desember 2024, meskipun saat ini dipinjamkan ke Cerezo Osaka di Liga Jepang. Venezia FC memiliki peluang promosi ke Serie A, tetapi bergantung pada hasil pertandingan mereka serta hasil tim peringkat kedua Como. J. Idzas dan timnya saat ini berada di peringkat ketiga, tetapi mereka masih memiliki kesempatan untuk bermain di playoff promosi jika berhasil mempertahankan peringkat mereka di klasemen Serie B. Terkuak, strategi tersembunyi dari Bojan Hodak untuk bangkitnya timnas Indonesia U23 di hadapan Guinea U23. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengungkapkan bahwa menurutnya, mentalitas para pemain timnas Indonesia U23 masih belum stabil, yang kemudian menjadi penyebab utama kegagalan di babak semifinal dan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23. Oleh karena itu, ia berharap agar pelatih Shin Tae-yong dapat memperbaiki mental para pemain sebelum mereka menghadapi Guinea negatif 23. Secara keseluruhan, Hodak menganggap bahwa timnas Indonesia U23 telah tampil dengan baik saat berhadapan dengan Irak U23 dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-Strip 23 2024. Menjelang pertandingan melawan Guinea U23, Hodak mencoba menganalisis permainan timnas Indonesia U23.
Ia melihat bahwa karena jadwal turnamen yang padat, banyak pemain terlihat mulai kelelahan sejak pertandingan melawan Irak. Hodak menjelaskan bahwa kelelahan dan kesalahan yang terjadi pada babak kedua pertandingan tersebut bisa menjadi dampak dari jadwal yang padat dan kurangnya istirahat yang memadai. Dia menilai bahwa kekalahan timnas Indonesia U23 lebih disebabkan oleh masalah mentalitas dan kelelahan. Namun Hodak yakin bahwa timnas Indonesia U23 akan tampil maksimal kembali di babak playoff Olimpiade. Hodak berharap bahwa dengan waktu pemulihan selama seminggu dan perubahan cuaca setelah tiba di Paris, para pemain akan dapat beradaptasi dengan baik dan mentalitas mereka akan terjaga untuk menghadapi pertandingan tersebut. Mereka memiliki waktu selama 1 pekan untuk pemulihan, mereka harus beradaptasi, dan mentalitas mereka harus dipersiapkan untuk pertandingan, tegas Bojan Hodak. Rahasia tersembunyi pelatih Guinea. Kisah menarik Kabadiawara lawan Shin Tae-yong dengan pengalaman luar biasa bersama Arsene Wenger dan legenda Chelsea. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong akan menghadapi tantangan dari Kabadiawara yang memimpin Guinea dalam pertandingan play-off untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Kabadiawara adalah seorang pemain sepak bola kelahiran Toulon, Prancis yang memiliki kewarganegaraan Guinea. Lahir pada 16 Desember 1975, ia memulai karir sepak bolanya di Prancis bersama klub SC Toulon 83 pada tahun 1995, sebelum kemudian bermain untuk FC Girondins Bordeaux. Selama berkarir, ia juga pernah bermain untuk klub-klub besar seperti Arsenal, Marseille, dan Paris Saint-Germain. Setelah pensiun sebagai pemain, Kabadiawara memulai karier kepelatihannya dengan melatih timnas senior Guinea sejak tahun 2021. Di Africa Cup of Nations 2024, ia berhasil membawa Guinea melaju hingga perempat final. Kabadiawara kini akan memimpin timnas U-Strip 23 Guinea dalam pertandingan play-off melawan Indonesia dengan harapan dapat meloloskan Guinea ke Olimpiade Paris 2024. Ia menyatakan bahwa ini adalah momen yang penuh emosi baginya, merasa khawatir, terhormat, dan bangga secara bersamaan. Baginya lolos ke Olimpiade merupakan suatu kebanggaan dan Guinea akan berjuang dengan sepenuh hati untuk meraih tiket tersebut. Wow! Kiper Persebaya buka suara, terungkap alasan mengapa timnas Indonesia berisi pemain diaspora. Kiper Persebaya Surabaya Andika Ramadhani menyambut dengan positif kedatangan pemain diaspora seperti Martin Paes dan Cirus Margono yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Menurut Andika, langkah ini sangat baik untuk kemajuan timnas Indonesia dan seharusnya mendapat dukungan. Andika menyatakan bahwa sebagai individu, ia tidak keberatan jika pemain-pemain seperti mereka yang memiliki potensi besar dapat membela timnas Indonesia. Dia juga menekankan bahwa langkah PSSI mengakuisisi pemain-pemain ini bukan hanya untuk mencari popularitas semata, melainkan untuk memperkuat timnas Indonesia di tingkat internasional. Sebelumnya, 2 kiper dari MLS dan Liga Yunani secara resmi menjadi WNI setelah mengikuti proses naturalisasi di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Cirus Margono mengambil sumpah pertama pada 21 Maret, sedangkan Martin Paes melakukan hal yang sama pada 30 April. Meskipun demikian, status kewarganegaraan Cirus tidak memerlukan proses naturalisasi karena sebelumnya dia memiliki KTP Indonesia. Namun dia menghadapi penundaan status WNI karena masalah administrasi terkait usia dan latar belakang kelahirannya di luar negeri. Sementara Martin Paes masih menjalani proses naturalisasi dan mengambil sumpah menjadi WNI. Ini memberinya peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Jika semua berjalan lancar, Martin Paes memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Memperkaya opsi di posisi penjaga gawang yang saat ini dikuasai oleh Hernando Ari Sutaryadi.
Pesan haru Arkan Kakak untuk timnas Indonesia U-Strip 23 menangis dan berharap apa yang dikatakan sang bomber muda. Arkan Kakak, penyerang andalan timnas Indonesia U20, berbagi pengalamannya saat berhadapan dengan tim Afrika sebagai bagian dari timnas Indonesia U23. Meskipun baru berusia 16 tahun, dia sudah memiliki pengalaman bermain melawan Maroko saat membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Meski kalah dari Maroko dalam pertandingan penyisihan grup, pengalaman ini menjadi modal berharga bagi Arkan Kakak, yang kini telah naik ke level timnas Indonesia U20 untuk persiapan Piala Dunia U20 2025. Cerita dan pengalaman Arkan Kakak di lapangan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi timnas Indonesia U23, yang juga akan menghadapi tim Afrika. Kali ini Guinea dalam babak play-off Olimpiade Paris 2024. Meskipun lawannya bukan Maroko melainkan Guinea, pertandingan ini tetap diharapkan menjadi momen penting bagi timnas Indonesia. Pertandingan antara tim peringkat keempat Piala Asia U23 dan peringkat keempat Piala Afrika U23 ini akan digelar pada Kamis di INF Clairefontaine, Prancis. Arkan Kakak menunjukkan apresiasi terhadap semangat dan motivasi tinggi tim Afrika yang didasari oleh budaya sepak bola yang kuat dan kerja keras yang luar biasa. Dia juga berharap agar timnas Indonesia U23 bisa melangkah lebih jauh dan lolos ke Olimpiade 2024. Dengan keyakinan dan doa, Arkan Kakak optimis bahwa timnya dapat bermain lebih baik dan meraih kemenangan yang diharapkan.